Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal belajar eh, gimana buat latihan ini ya. Nah, di sini kemarin kan kita udah belajar cover, subbab, habis itu heading, header, footnote, citasi, daftar pustaka, page number sama daftar isi ya. Kita pertama bakal buat cover page dulu. Cover page itu caranya teman-teman kan kalau misalnya habis baru buka itu kan ke home ya. Bagian insert cover page, masukin cover page. Nah, gitu. Pilih teman-teman yang teman-teman pengen gitu. Terus di sini eh, bisa teman-teman buat sendiri namanya, misalnya tugas PKS modul 8 contoh ya. Ini misalnya nama teman-teman. Oke. Nah, terus habis itu di sini ini nanti bakal jadi daftar isi. Jadi kosongin aja. Terus selanjutnya nanti kita bakal pakai break. Mana nih? Nah, layout next page. Ini untuk next page agar kita tuh bisa membedakan gitu. Nanti yang bab 1 itu setelah daftar isi gitu. Jadi nggak nyatu sama daftar isinya. Terus habis itu bisa ke heading 1. Di sini teman-teman masukin bab 1 gitu. Terus habis itu enter. Nah, ini terus habis itu di sini ada di bab 1 itu ada heading lagi, heading 2 subbab namanya. Subbab 1. Sub habis itu heading lagi, heading 2 subbab 2 gitu. Terus di sini tuh teman-teman bisa kasih kalimatnya. Terus habis itu nanti lanjut ke subbab 2. Nah, terus habis itu ini harusnya bisa ditutup ya. Nah, bisa ditutup begini. Terus di bab 2 tuh kita pakai heading 1 lagi. Ada heading 2-nya, subbab 1, subbab 2. Terus di sini lorem ipsum lagi. Teman-teman bisa kasih paragraf sesuai dengan teman-teman mau aja. Selanjutnya teman-teman bisa coba sampai bab 3 aja deh. Tambahin lagi bab. Habis itu ada subbabnya lagi. Lanjut subbab 2. Nah, oke. Terus habis itu di sini rem ipsum bla bla bla. Nah, semisalnya mungkin di sini deh. Di bab ini kita kasih next page aja ya. Jadi antara bab 1 sama bab 2 kita kasih next page biar dia itu ngebedain. Nah, jadi nggak nempel dia istilahnya. Nah, terus di sini juga kasih next page juga. Sip. Nah, gitu. Nah, boleh dikatasin juga, sesuaikan aja. Nah, terus selanjutnya kita bakal ngasih header di setiap halamannya. Teman-teman di sini bisa pencet aja nih tas. Nah, terus habis itu 2 kali pencetnya, terus habis itu masuk ke header. Kasih pengen headernya tuh apa. Contohnya ini headernya. Nah, bisa. Nah, ini ntar dia bakal ikutin sesuai dengan judulnya biasanya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Dia headernya ada di setiap page yang di bawah daftar isi nih. Jadi teman-teman jangan klik yang di daftar isi ya, tapi di yang bab satunya aja. Nah,
Terus habis itu kita berikan footnote di halaman tertentu. Footnote itu istilahnya kayak eh, ketentuan ketentuan dari suatu kata yang teman-teman itu misalnya nggak pahamin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis suatu paragraf, ada kata yang perlu sekiranya penjelasan atau singkatan, itu teman-teman ntar bisa kasih di footnote-nya. Contohnya kayak gini, kita kasih footnote. Teman-teman untuk masukin footnote bisa masuk ke reference, terus insert footnote. Nih, insert footnote ya. Nah, dia jadi di bab 1 nih, ini di akhirnya nih ada tulisan begini nih, ada ngasih satu, dia kemana satu ini bakal jadi. Oh ya teman-teman, pertama harusnya kayak gini dulu ya. Sebelum ngasih footnote nih, kursornya diarahin ke sini. Karena teman-teman pengen ngasih tahu image itu apa kan. Habis itu di sini, image adalah komputer pertama di dunia, itu contohnya. Nah, dia satu ini ngerujuk ke sini. Jadi teman-teman nanti yang baca bisa tahu, oh, image itu komputer pertama di dunia gitu. Selanjutnya apalagi nih? Sitasi minimal 5 sumber referensi. Nah, teman-teman bisa coba contohnya kita ngambil dari Google Scholar nih. Coba teman-teman Google dulu, Google, terus nanti cari Scholar, Google Scholar. Terus teman-teman pencet aja, cari di sini contohnya manfaat Microsoft Word. Ini bisa teman-teman, misalnya teman-teman ini pengen copy paste kalimat yang ada di sini dengan jurnalnya. Nah, atau misalnya teman-teman nah ini teman-teman save, terus kita buka, open. Nah, ini teman-teman pengen ambil suatu paragraf yang ada di sini. Nah, contohnya tuh simpulan deh. Nah, pelatihan Microsoft Word ini. Nah, ini bisa teman-teman copy paste, masukin ke dalam Word-nya. Copy paste-nya enaknya gini aja ya. Jadi pas di sini kan nih ya. Ini teman-teman klik kanan. Masukin itu merge formatting kalau bisa. Nah, coba. Oh, dia nggak nyatu ya. Nah, harusnya nyatu nih. Coba ulang lagi masukinnya. Nah, coba masukin di sini ya. Atau enggak, kita gini dulu deh. Set. Nah, terus klik kanan, merge formatting. Nah, bisa kan? Jadi usahain nih harus bisa nutup ya. Itu teman-teman. Nah, terus di akhir sini teman-teman bisa kasih citasinya. Caranya gimana? Caranya itu gini, gampang. Nah, pas teman-teman buka jurnal ini, teman-teman jangan buka ini ya. Nggak apa-apa kalau mau dibuka ini. Cuma usahain ambil dari PDF-nya. Terus teman-teman ada sheet. Nah, ini diklik. Habis itu, ini kan bisa keluar nih. Sebenarnya ini kita bisa copy paste, kita taruh di daftar pustaka. Tapi lebih baik teman-teman tuh gini. Klik bib text. Nah, di sini ada title, autornya siapa. Ini teman-teman masukin ke mana? Ke insert citation, add new source. Nah, ini add new source aja ya berarti ya. Terus autornya siapa? Sesuaikan aja dengan yang di sini. Autornya ini misalnya. Nah, copy. Terus titelnya ini. Titel masukin sini. Jurnal name. Nah, ini jurnal, nama jurnalnya. Masukin sini. Tahunnya 2023,
2023 packnya 35 sampai 40 misalnya. 35 nih, ini ada example nih, gimana example 35 sampai 40 contohnya begitu. Nah ini teman-teman, oke. Nah terus ada kan pandai begini. Nah ini nanti bakal bisa kita langsung jadiin daftar pustakanya. Tapi teman-teman ambil sampai 5 sesuai dengan di keterangannya. Jadi nanti teman-teman ada ngopas 5 paragraf lah istilahnya. Dan itu dari referensi yang berbeda-beda gitu. Nah terus kalau udah, kita buat daftar pustaka. Nah buat daftar pustaka ini teman-teman bisa ke bab 3 dulu. Nah pas di sini teman-teman coba biar untuk ngebedain tempatnya atau sectionnya, ini kita next page aja. Nah pas di sini baru teman-teman tulis nih daftar pustaka, atau teman-teman ke reference, masuk ke bibliografi. Nah ini kan insert citation udah ada nih ya. Nah ini bakal ke auto generate kalau misalnya teman-teman klik ini bibliografi, reference, ini bebas ya, sebenarnya sama aja. Nah ini tinggal ganti jadi daftar pustaka. Daftar pustaka. Teman-teman boleh pakai APA, boleh pakai IEE, cuman disaranin enakan pakai APA karena dia tuh jelas. Pas di bab satunya itu dari siapa, Pandey 2023 gitu contohnya ya. Nih kalau misalnya IEE dia tampilannya beda nih kayak gini. Nah, jadi enak pakai APA. APA tuh lebih jelas gitu. Nah habis itu teman-teman bisa coba berikan nomor halaman. Nah mungkin sebelum memberikan nomor halaman, kita bisa buat table of content, atau kita berikan nomor halaman dulu deh. Kita ke atas scroll. Nah pas di sini di daftar isi itu, di sini kan daftar isi ya. Tapi daftar isi itu jangan sampai ada nomor halamannya ya. Kita pengen mulai dari sini aja ya nomor halamannya. Jadi 1 tuh mulai dari sini. Nah teman-teman sebelumnya bisa coba pencet ini dulu bawah. Tetap nanti 2 kali. Nah baru dia bisa masukin page number nih. Di sini teman-teman coba format page number. Kita coba kasih mulai dari 1 deh. Start 1. Nah terus page numbernya ini misalnya bottom. Teman-teman bisa cari yang teman-teman suka. Contohnya seperti ini ya. Nah dia dimulai dari 1 seperti itu ya. Nah ini lihat nih di bagian cover sama daftar isi ini jangan sampai ada. Nah ini kalau di cover ada, kita hapus aja nih. Kita ke page, kita ke cover, kita ke page numbernya, remove page number gitu. Nah kita remove. Nah ini hilang juga ya ternyata. Jadi coba di sini tuh different first page aja. Nah jadi yang tadi tuh nggak ikut. Kalau ini teman-teman kasih lagi bottom of page-nya, nggak hilang harusnya. Nah ini kan ada 1. Nah ini udah nggak ada nih. Nih, jadi yang cover tadi tuh nggak ikut, dia ada nomor halamannya. Mulai kita dari sini. Selanjutnya nih. Nah di sini kan kita harusnya nih continuous kan. Teman-teman bisa yang nih di bab 2. Nah ini harusnya continuous kan. Teman-teman bisa klik di sini ya. Terus page number, format, continuous. Dia bakal lanjut kedua. Gitu. Terus selanjutnya di sini. Ini masih 0 juga kan, harusnya continuous. Teman-teman format terus continuous juga. Seperti itu. Dan halaman terakhir seharusnya halaman terakhir tuh nggak ada. Tapi bolehlah dikasih aja. Kasih format page number continuous. Kalau teman-teman mau ilangin juga boleh, ntar tinggal di remove page number aja. Dan ini udah berlanjut nih. Kalau dilihat udah rapi nih. No, nggak ada daftar isi sama
covernya, terus mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah seperti ini, selesai. Tinggal kita bikin daftar isi. Cara bikin daftar isi itu gampang. Pertama masuk menu reference, terus kita tabel of content, automatic tabel. Klik, jadilah dia. Bab 1 ada di halaman 1, oke, subbabnya juga ada di halaman 1, bab 2, dan seterusnya. Ini udah bener nih. Ini udah langsung auto generate nih. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti update, update aja. Update, misalnya update-nya tuh misalnya pengen halamannya aja gitu. Halaman aja, misalnya teman-teman subbab satunya itu udah ada banyak paragraf gitu, sampai lebih dari satu halaman. Teman-teman bisa update ini. Cara update-nya tinggal pencet aja update, page number only atau semuanya. Nah, kalau misalnya pengen update page number only, dia cuma ke update halaman aja. Tapi kalau semuanya, dia bisa ke update pakai app update entire table. Nah, seperti itu. Kita bisa ganti ininya sesuai dengan keinginan kita. Daftar isi. Selesai, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa kembangin, tambahin lagi paragraf-paragrafnya sesuai dengan yang diminta di latihannya. Mungkin juga cukup sekian tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.